Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan sudah tolong kami hari ini menikmati hari baru. Tuhan, kekuatan-Mu dahsyat menopang kami dalam segala kelelahan, kelemahan kami. Tuhan mampukan kami melakukan semua aktivitas kami dalam segala pekerjaan pelayanan. Tuhan sudah tolong kami. Bahkan dalam waktu kami istirahat, Tuhan juga sudah menjaga, melindungi dan memberkati kami. Terima kasih. Kami bangun dengan kondisi tubuh yang dalam berkat Tuhan. Terima kasih. Bapa di sorga, kami memerlukan firman-Mu menuntun langkah hidup kami dan biarlah hidup kami terus terarah kepada kehendak Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mohon urapan-Mu atas hamba-Mu ini dan berkatilah setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat yang ke-20 sampai 23. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-20 sampai 23. Mari kita memperhatikan, kita mendengarkan dalam bagian firman ini. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita memperhatikannya. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Amin. Diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang terbiasa ya sepertinya dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, dalam kehidupan pekerjaan kita, dalam kehidupan kita berumah tangga, kita itu makhluk sosial yang selalu hadir bersama-sama dengan orang lain, dan saat mata kita melihat atau telinga kita mendengar tentang orang lain, kadangkala kita ini kepo, pingin tahu apa yang terjadi dengan orang. Ya, saat bertelepon atau saat bertemu dengan teman lama, kita tanyakan, bagaimana tentang dia, bagaimana tentang dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini dialami oleh Petrus, terjadi dalam hidup Petrus. Pada waktu itu, saat Tuhan Yesus berbicara dengan Petrus, menanyakan kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Bapak Ibu ingat ya, bagaimana engkau mengasihi aku? Engkau mengasihi aku? Iya benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali Tuhan menanyakan itu dan Petrus menjawab, dan Tuhan katakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan dikatakan dalam ayat yang ke-19 itu, "Ikutlah aku." Oke, jadi the endingnya dari pernyataan pertanyaan Tuhan Yesus, Tuhan memberikan sebuah pernyataan, "Ikutlah aku." Jadi Tuhan kembali menegaskan kepada Petrus, "Kamu ikutlah aku. Kamu waktu muda kamu bisa ikat pinggangmu sendiri, tapi nanti kamu tua, kamu akan dibawa orang itu berbicara tentang kematiannya. Bagaimana nanti Petrus akan mati." Tuhan sudah sampaikan, Tuhan sudah beritahukan dengan didasarkan dulu pertanyaan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Karena Petrus sudah berkata, "Aku mengasihi engkau." "Benar Tuhan, engkau tahu." Lalu Tuhan bilang, "Nanti kamu ya matinya demikian, kamu sampai tua, kamu akan dibawa ke tempat yang kamu tidak tahu, tidak mau sebenarnya, tapi kamu akan dibawa. Lalu ikutlah aku." Endingnya ikutlah aku, ikut Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan, melakukan apa yang Tuhan mau.
meneladani apa yang Tuhan sudah lakukan, mengikuti Tuhan. Ikuti aku, ikutlah aku, urusanmu ikutlah aku. Tapi pada waktu itu dikatakan di dalam ayat 19, ketika Petrus berpaling, menoleh ya, berpaling, menoleh ke belakang, bisa gitu, berpaling, dilihat Yohanes oleh Petrus. Lalu Petrus bertanya, Tuhan, kalau dia gimana? Karena Tuhan sudah kasih tahu, Petrus nanti kamu tuanya, kamu akan diikat gitu ya, orang akan mengulurkan kepadamu, membawa engkau ke tempat yang tidak engkau mau. Tuhan, kalau dia gimana gitu. Tuhan, kalau dia gimana? Tuhan jawab, jikalau aku menghendaki supaya ia hidup, tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, Petrus. Dan itu ditegaskan lagi, katakan, jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi urusanmu adalah ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini pengajaran penting buat saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Kadangkala ya, kita ini kalau mau ikut Tuhan, membawa anak-anak kita hidup dalam kebenaran, membawa ke keluarga kita ini dalam hidup cinta akan Tuhan. Kadang-kadang kita pakai tolok ukurnya tuh ngelihat orang lain. Kita berpaling lihat orang itu, lihat tetangga, lihat kawan persekutuan, lihat kawan segereja, lihat pendetanya bahkan. Mereka aja gitu kok. Mereka aja gini kok. Mereka aja begitu ya, bisa lah ya gitu. Kadang-kadang kita seperti mau ikut Tuhan itu masih lihat orang lain dulu. Kita mundur dulu, kita lihat berpaling dulu, lihat murid-murid yang lain. Gak usah sok-sok suci lah. Orang itu aja gitu. Tuhan, orang itu gimana? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau diingatkan oleh Tuhan. Ternyata ada hal yang harus diperhatikan oleh anak-anak Tuhan itu apa? Urusanmu adalah ikutlah aku. Jangan urus orang lain bagaimana nanti dia mati. Aku sudah bilang ke kamu, urusanmu Petrus, ikut aku. Lakukan apa yang aku mau. Gembalakanlah domba-dombaku. Kasih makan anak-anak dombaku. Itu kan urusannya. Gembalakanlah domba-dombaku tuh ada 3 makna. Berikanlah makan kepada anak-anak dombaku. Beri makan kepada induk dombaku. Artinya itu semua harus diurus. Itu semua harus diperhatikan. Kamu gak usah urus itu si Yohanes nanti cara matinya gimana. Urusan kamu ikut aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak waktu kita habiskan untuk ngurusin orang lain. Bahkan urusan kita untuk mengikut Tuhan jadi terbengkalai. Kita jadi gak fokus bagaimana mengikuti Tuhan. Kita fokus hidupnya hanya untuk diri sendiri. Kita hidupnya ngelihat orang lain, menilai orang lain, memberi penilaian kepada orang lain. Bahkan akhirnya kita nggak jadi ikut Tuhan, atau kita menjadi kecewa, menjadi marah dengan Tuhan karena lihat orang-orang lain. Sehingga urusan kita yang sebenarnya ngikut Tuhan itu kita nggak lakukan. Betapa banyak orang-orang nggak lagi mau ke gereja atau orang pindah gereja karena lihat orang satu gerejanya hidupnya nggak baik. Urusannya bukan itu, urusan kita adalah ikut Tuhan. Mereka punya urusan sendiri dengan Tuhan, Tuhan juga punya urusan dengan orang itu. Tuhan punya urusan dengan kita, apa urusan kita? Ikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Allah, mari kita fokus kepada urusan kita dengan Tuhan, yaitu ikut Tuhan. Menggembalakan anak-anak domba, menggembalakan domba-domba. Ikuti apa yang Tuhan sudah perintahkan buat kita. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah pakai kehidupan orang lain menjadi tolok ukur. Ukuran kita adalah Tuhan Yesus. Maka mari hari-hari ini dalam hidup kita jalani dengan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus tolonglah kami, Tuhan Yesus berkatilah kami, dan jadikanlah kami murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh tidak hidup memikirkan, tidak hidup
memperhatikan kehidupan orang lain, tapi memperhatikan hidup diri kami sendiri di hadapan Allah, menyelesaikan urusan-urusan kami di hadapan Tuhan, melakukan setiap tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, pekerjaan kami, pelayanan kami hari ini, hidup kami hari ini, supaya kami sungguh memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, demi nama Yesus, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.